Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Ya, bulan di mana kita sebagai umat Islam diwajibkan untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Berpuasa pada hakikatnya adalah menahan diri dari hal-hal yang halal di hari-hari biasanya. Biasanya di hari biasa kita diizinkan untuk makan dan minum, sementara di bulan Ramadan ini di siang hari kita diminta oleh Allah untuk menahan diri dari makan dan minum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sepanjang hayatnya beliau tidak pernah merasakan kekenyangan. Beliau makan ketika merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang, kecuali ketika beliau sedang menjamu para sahabat-sahabat beliau. Beliau baru makan hingga kenyang untuk menghormati tamu-tamu beliau. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31 juga sudah mengisyaratkan kepada kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah kamu dan janganlah berlebih-lebihan. Lebih jelas lagi dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya umat Islam untuk berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kita. Dalam sebuah hadis, Rasulullah mengatakan perut itu adalah gudangnya penyakit. Dan tidak ada cara lain kecuali dengan membatasi apa-apa yang masuk ke dalam perut untuk menjaganya agar tetap sehat. Dan puasa merupakan fase istirahat organ tubuh kita, terutama apa-apa yang ada di perut, lambung kita, liver kita, semua organ-organ yang terlibat dalam proses metabolisme semuanya diistirahatkan ketika berpuasa. Dan menariknya, di fase istirahat ini justru cadangan lemak dan cadangan glukosa kita sedang terdegradasi. Inilah yang disebut dengan proses detoksifikasi. Sehingga cadangan lemak jahat, cadangan glukosa yang seringkali menimbulkan berbagai persoalan penyakit di dalam tubuh kita itu mulai menipis, berkurang. Dan ini merupakan cara Allah yang luar biasa untuk menjaga kesehatan kita, makhluk-makhluk ciptaannya. Allah yang menciptakan kita tentunya Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kita. As-shaum thalatha ayyam min kulli syahr yudhibu wahro, yang artinya berpuasa 3 hari di setiap bulan dapat menghilangkan penyakit hati. Penyakit hati ini terdiri dari banyak sekali. Ada yang namanya rasa was-was, overthinking, kemudian iri, dengki, sombong, kemudian adanya prasangka buruk, dondon, kemudian marah, dan berbagai perasaan-perasaan lainnya yang ternyata itu bisa dihilangkan dengan berpuasa. Masya Allah. Tidak hanya mengobati penyakit-penyakit fisik, tapi berpuasa juga dapat menjadi obat bagi hati kita, bagi ruhiyah kita. Dan para ahli kesehatan barat maupun timur semuanya sepakat bahwa penyakit hati itu sangat berpengaruh terhadap fisik kita, terhadap kondisi kesehatan fisik kita. Dan berpuasa ini akan sangat baik bagi kesehatan apabila diikuti dengan cara yang benar tentunya. Puasa yang bagaimana yang dapat menyehatkan fisik dan hati kita? Tentunya adalah puasa yang sesuai dengan syariat yang dicontohkan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari niat di pagi hari ketika kita bangun sahur, kita berniat untuk berpuasa, maka di situ otak kita akan memerintahkan kepada sistem saraf kita untuk menyampaikan kepada organ-organ tubuh kita agar kuat menjalankan ibadah puasa. Jadi sudah disiapkan dulu ketika kita berniat. Insya Allah kuat. Tidak ada yang berpuasa sudah niat kemudian jadi tidak kuat.
Itu jarang sekali. Kecuali memang ada keterbatasan fisik karena kondisi sakit dan sebagainya. Dan bahkan banyak sekali orang sakit yang juga pada akhirnya kuat berpuasa. Dan puasa itu lebih baik untuk orang sakit pada kondisi-kondisi tertentu. Selanjutnya adalah sahur. Rasulullah SAW selalu mengakhirkan sahur. Kadang terjadi salah kaprah di antara kita, yaitu ketika kita menganggap bahwa waktu imsak adalah waktu berhentinya sahur. Padahal kita disunahkan untuk mengakhirkan sahur. Dan ketika kita mengakhirkan sahur, justru waktu imsak itulah waktu yang terbaik bagi kita untuk melaksanakan sahur. Sehingga kita menyelisihi orang-orang Yahudi yang mereka itu tidak melaksanakan sahur. Cara sahurnya bagaimana Rasulullah? Rasulullah memakan buah kurma kering. Mengapa kurma kering? Karena kurma kering itu jauh lebih sulit untuk dicerna. Dan kurma kering merupakan salah satu buah yang rasanya paling manis, sehingga energinya akan lebih besar. Dengan sulitnya dicerna tadi, maka kurma akan bertahan lebih lama di saluran pencernaan kita, sehingga kita dapat bertahan dari pagi sampai saat berbuka. Dan ketika berbuka, Rasulullah memakan buah kurma basah. Apa hikmahnya? Ketika kita sedang berpuasa, tubuh kita bekerja begitu keras karena sedang detoksifikasi, tubuh kita bekerja keras, sehingga tubuh kita akan terasa panas. Kita tidak minum air, sehingga tubuh kita akan terasa panas. Ketika kita memasukkan kurma basah, maka itu akan lebih mudah diserap oleh tubuh kita. Dan salah satu hikmah lainnya adalah diperintahkannya kita tidur siang. Ini sebetulnya tidak hanya di bulan Ramadan saja. Tidur qailullah. Tidur qailullah ini diperintahkan oleh Allah agar kita bisa melaksanakan sholat di malam hari, agar kita bisa bangun dalam kondisi lebih segar di malam hari. Dalam salah satu hadis dikatakan bahwa tidur qailullah ini adalah untuk menyelisihi para setan, karena setan itu tidak ada yang tidur di siang hari. Jadi kita tidur sejenak sebelum duhur atau sudah duhur, kemudian itu akan menyegarkan tubuh kita, dan tubuh kita akan kuat untuk pelaksanaan sholat tarawih, kemudian bangun di malam hari di bulan Ramadan yang tentunya keutamaannya sangat-sangat besar. Demikian diantara tata cara berpuasa yang sesuai dengan sunnah, yang menyehatkan, yang tentunya akan membuat tubuh kita menjadi fresh, menjadi lebih segar. Dan setelah melalui Ramadan biasanya akan banyak orang yang tubuhnya merasa lebih sehat. Jangan lagi kita rusak dengan makanan-makanan di bulan berikutnya ya, di bulan Syawal, di mana begitu banyak makanan, kita makan secukupnya. Tubuh kita sudah dilatih ketika selama Ramadan, mudah-mudahan itu menjadi bekal bagi kita untuk tetap menjaga kesehatan kita. Adanya hikmah-hikmah di balik perintah berpuasa ini tentunya tidak menjadi alasan bagi kita ya, bukan sebagai alasan bagi kita untuk menjalankan syariat Allah. Ada atau tidak adanya hikmah ini, kita harus wajib tetap berpuasa menjalankan syariat Allah. Hikmah ini kita ketahui hanya sebagai sarana kita belajar bahwasannya berpuasa adalah salah satu dari tibun nabawi atau pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang itu sangat berdampak terhadap kesehatan kita. Puasa kita mudah-mudahan tetap lurus, niatnya lillah, hanya mencari keridhaan Allah, tidak berniat untuk sehat, apalagi berniat untuk menjadi lebih kurus atau langsing. Ya, dan mudah-mudahan dengan belajar tibun nabawi juga semakin tinggi keyakinan kita terhadap syariat Allah, semakin tinggi keyakinan kita terhadap kesempurnaan syariat Islam. Allah pasti menginginkan yang terbaik untuk makhluknya. Dan yang dimaksud dengan sehat adalah takwa itu sendiri. Sehat adalah takwa. Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Dan ketika kita ingin sehat, maka kita harus menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga tubuh kita lebih sehat, fisik kita lebih sehat, mental kita lebih sehat, ruhiyah kita lebih sehat. Di bulan Ramadan ini, marilah sama-sama kita berjuang untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan menjadi insan yang lebih bertakwa. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf, dan apabila ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bersama-sama bisa saling mengingatkan agar ke depan kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.